Pak Yusa gak doyan masakan saya karena it's very plain. Oke, saya mendidik anak itu dengan 3 hal. Kasih tinggi, disiplin tinggi. Banyak orang kan mendidik dengan kasih tinggi, disiplin rendah. Ketika ketiga hal itu bisa tercapai, berarti kita sudah termasuk dalam tanda kutip orang tua yang pandai. Oke. Nah, Bun, ini kan puji Tuhan ternyata anak-anaknya Bunda kan sukses semua. Ini perasaan Bunda gimana sih? Maksudnya semua anak-anak bisa bisa melayani Tuhan juga, bisa sukses di luar sana. Gimana perasaan Bunda? Atau mungkin Bunda ada pesan untuk ke anak-anaknya Bunda yang saat ini sudah sukses di luar sana? Sebagai mama, hari ini itu aku sangat bersyukur bisa melihat Mr. Billy, Mr. Lia bisa melayani, bahkan kedua cucuku juga bisa melayani. Dan kalau Sandra, dia kan dulu memang artis, tapi dia sekarang kan sudah memilih untuk jadi ibu rumah tangga dengan 4 anak itu yang kerjil-kerjil itu. Dan dia juga kan tinggalnya di Jakarta. Dia juga singer, jadi Tetap melayani ya, Pastor ya? tetap melayani juga. Terus lihat Gary juga, puji Tuhan udah jadi orang lah istilahnya, bahkan bisa jadi ketua sinode kemarin. Sebagai orang tua itu satu anugerah aja dalam kehidupan saya, karena kalau dipikirkan itu kayaknya nggak mungkin, tapi karena anugerah Tuhan mereka bisa seperti hari ini tuh karena kasih karunia. Seneng Jadi nggak, Bun? kiat, Seneng nggak, ya Bun? seneng dong, bangga. Kiat-kiat buat orang tua di luar sana, kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil, sejak dari kecil-kecil tumpangi tangan, kamu miliknya Tuhan Yesus, masa depanmu miliknya Tuhan Yesus, terus diarahkan ke situ. Lambat atau cepat mereka akan menjadi orang-orang yang ya seperti anak-anak aku gitu. Dan dalam mendidik anak selama ini, Bunda pasti kan punya momen-momen yang nggak akan pernah Bunda lupakan. Ada nggak sih, Bun, dari ketiga anaknya Bunda ini, momen yang, aduh, ini kalau dibahas lagi nih seru banget nih. Aduh, kalau dibahas lagi, aku keinget anak-anak jadi kangen. Ada nggak, Bun? Itu maksudnya lebih konteksnya ke anak-anak waktu kecil atau yang masa-masa sekarang ini? Waktu kecil bisa, waktu masa-masa sekarang juga bisa, Bun. Waktu Oke, kecil aja deh. kalau kesan-kesannya waktu masih anak-anak masih kecil itu saya berhadapan dengan sakit ya. Kalau sakit itu saya ini worry banget gitu. Sampai Sandra itu juga pernah step karena demamnya 39 derajat. Cuman sakit tenggorokan aja gitu. Mereka kan suka itu makan permen gitu, nggak tahan panas, demam gitu-gitu. Nah itu yang membuat kayak worry gitu. Nah kalau udah gede-gede gini, masa-masa sekolah, pergaulan juga kan, mereka sekolah di Australia, dapat beasiswa toh di Australia itu. Nah pada saat mereka pisah dengan aku, dengan mamanya gitu, yang berangkat pertama kan Sandra tuh, habis itu baru Pastor Billy, baru Pastor Gary, dan mereka itu bisa takut sama Tuhan itu tadi, meskipun dalam keadaan jauh ya mereka tetap di sana pun melayani Tuhan. Itu satu kebanggaan sendirilah, kan nggak gampang. Pergaulan anak muda di luar negeri itu kan bebas, mau narkoba, mau dugem, mau udah malam macam-macam, itu kan bebas kalau di Iya, iya. Australia gitu. Tapi puji Tuhan sejauh ini anak-anak aku waktu masa-masa remaja juga ya fine lah ya. Terus masa-masa waktu saya sakit juga anak-anak itu kesan buat saya itu luar biasa, dimana mereka benar-benar sama mamahnya sama papanya itu hormat banget. Bahkan ketika saya sakit pun itu, kalau Pastor Billy kan mesti pelayanan khotbah Iya, iya. khotbah.
Jadi yang nungguin saya itu Sandra sama Gary yang bisa. Waktu itu Gary kan masih single. Pernah kita tidur numpang di apartemennya orang, kan kamarnya penuh. Itu Pastor Kiki ada itu, Magdalena itu ikut juga nemen aku waktu mau kemo atau selesai operasi dah. Itu nggak ada kamar, itu si Pastor Gary sampai tidur di kamarnya pembantu gitu. Kamarnya Oh ya? kecil gitu. Numpang di apartemen orang, lalu nggak ada kamar, kamarnya cuma 2. Jadi si Gary-nya itu tidur di kamar pembantu. Jadi benar-benar semua dijalani lah. Jadi istilahnya mau hidup enak bisa, hidup sederhana pun juga harus bisa gitu. Wow. Di balik sakitnya Bunda itu ada kisah yang mengharukan tapi juga menjadi pelajaran buat kita. Masa-masa padang gurun, karena pada saat saya sakit itu pun Pastor Yusa juga terkena sangkut perkara hukum di mana dia akan dipidanakan. Lalu saya juga kanker stadium 4, lalu anak-anak juga kayaknya 2013-14 itu masa-masa yang berat. Tapi hari ini saya boleh bersaksi, apapun persoalan 1 Korintus 10:13 tidak melebihi kekuatan kita. Yes. Ada jalan keluar, ada kemenangan. Dan buat sobat-sobat pendengar radio di luar sana, mungkin hari ini engkau saat menghadapi kesulitan apapun. Dengan pandemi ini ada kesulitan keuangan, kesehatan, mungkin tokomu sepi, pekerjaanmu nggak ada. Terus doa sama Tuhan, terus percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Setiap masalah tidak melebihi kekuatanmu, tapi ada jalan keluar, ada kemenangan, bukan jalan buntu di depanmu. Terus percaya, naikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan percayalah kemenangan pasti terjadi buat setiap keluarga para pendengar radio. Amin. Terima kasih, Pastor. Amin. Oke, Bunda. Tadi kita sudah bahas tentang itu. Sekarang kita urutin. Kalau Bunda disuruh urutin dari 3 anaknya Bunda, siapa sih yang paling nakal sampai yang paling nurut? Bisa diurutin? Dari yang paling nakal siapa? Kalau nakal sih, nakalnya nggak nakal dalam arti apa ya nakal itu ya? Menurut Bunda kayak, aduh nih anak bukan susah diatur ya, kayak apa ya, yang paling butuh perhatian lebih gitu dari saudara-saudaranya. Pengalaman sih kayaknya bukan nakal sih ya, karena anak pertama mungkin ya, Pastor Billy itu ya. Oh, Pastor Billy. Pastor Billy itu dulu waktu sekolah itu suka dimintai uang sama teman-temannya, dipajekin gitu. Jadi kan Pastor Billy ini orangnya diem, lalu nggak banyak ngomong, terus ya kayaknya kurang percaya diri, kan anak pertama itu biasa gitu ya. Lalu dimintain uang sama teman-temannya. Satu kali dia pernah ngambil uang belanja saya kan. Aku tuh taruh uang belanja itu di laci gitu kan, supaya Mbak itu gampang belanja. Nah itu pernah diambil gitu loh sama dia, lalu nggak ngomong. Nah itu saya sempat disiplin dengan keras, karena dia bohong. Uangnya Mama ada di mana? Dicuri Billy ya? Dia nggak ngaku kan. Waktu itu masih umur berapa ya? 10 tahunan lah, masih kelas 3. Masih kecil gitu. Tapi kasihan dulu dibully sama teman-temannya. Terus akhirnya ya udah, akhirnya aku tanya dan akhirnya dia ngaku gitu. Terus ada yang pengalaman yang kayak gitu-gitu tuh biasa dengan Pastor Billy. Dia pernah di sekolah kan, pulang-pulang sekolah kelas 2 SD gitu. Aku jemput, kepalanya benjol gitu. Benjol? Benjol. Aku tanya, loh kenapa kepalamu? Aku berkelahi, Ma. Berkelahi sama siapa? Sama itu. Terus gimana? Iya, aku dipukul sama temanku. Lalu kamu balas nggak berani, Ma. Gitu. Nah, terus waktu itu kan aku masih brutal kali ya, masih muda ya.
Masih banyak energinya ya, Maafkan. Bester ya. Ya kan pastor itu ya manusia kan ya. Saya juga ngaku kepada para pendengar di sini. Mana anaknya? Terus abis gitu, yang itu mah kan Billy itu kayak orang nggak berdaya gitu kan. Terus aku datengin anaknya, lalu aku marahin, awas ya, kamu kalau pukul Billy lagi ya, ciwit kamu ya. Iya tante, gitu-gitu. Ya ampun, Terus ternyata. yang satu lagi, Gary. Waktu Gary kecil itu kan gebuk toh. Mm-mm. Nah dia itu kalau marah itu kayak sedikit kayak opanya dia dulu itu wah kolerik gitu loh. Mm-mm. Nggak tahu gede-gedenya sekarang kok melo gitu, melankolis gitu, pendiam juga. Dia kalau sekolah gitu ya berangkat sekolah dia kan gemuk pakai ransel, terus dia lempar itu ranselnya jebret di depan kelas, lalu cewek-cewek itu langsung lari, Bu Guru, Gary ngamuk, Bu Guru. Oh my Gitu. God, ternyata Mr. Gary ya pernah Udah jadi saya ini, dipanggil. pernah jadi apa preman gitu ya? Maksudnya preman Uh-uh. kelas, preman kelas, Uh-uh. anak-anak sekolah Uh-uh. gitu. Kelas 1 SD, kelas 1 SD gitu. Jadi besokannya saya dipanggil, Bu Hana, ini kan cucunya pendeta ya. Kok anaknya marah-marah ya? Kenapa ya? Kalau Sandra. C. Sandra gimana? Kalau C. Sandra? Oh Sandra itu anaknya manis, nurut, baik, waktunya mandi-mandi, waktunya makan-makan, justru waktu dia disiplin sekali, justru dia kalau misalnya aku keluar kota gitu ke Makassar, itu aku kasih uang belanja ke Sandra, aku bawain 300.000 rupiah, non ini nanti buat belanja ya, dia simpen, lalu dia catat satu-satu, beli garam, beli gula, gini, terus kalau si Kokonya nggak mau mandi, kok mandi, kok makan. Jadi dia yang bagian itu. Wow, ternyata lucu banget. Apa C. Lucu. Sandra nih bisa handle saudara-saudaranya juga nurut nih sama C. Sandra. Ah, ya ampun. Jadi Kompak gimana nih? banget. Anak-anak saya kompak banget menghadapi aku sakit pun juga gimana gitu, kompak banget gitu. Jadi kalau misalkan diurutin dari 3 tadi, siapa duluan? Pastor Billy, Pastor Gary, baru C. Sandra gitu? Apanya Eh, tadi? dari yang tadi butuh perhatian lebih, Pastor. Oh iya. Billy, terus Gary, baru Sandra. Oke, jadi Pastor Billy, Pastor Gary, baru C. Sandra. Wow, ternyata lucu banget ya kisah-kisah masa lalunya. Jadi Oh itu tuh soalnya ada di lagi aku nih. satu cerita tuh, ada cerita satu lagi tuh. Aku berapa menit lagi nih habis ya? Bentar lagi udah selesai, Bunda. Oh, oke. Itu Sandra pernah hilang tuh. Waktu pernah hilang, kita kan dia kan terlalu mandiri, jadi kita ke supermarketnya itu kan lantai 2, lalu dia langsung ambil keranjang, langsung belanja, dia sukanya apa, Cheetos apa, jadi kayak orang gede gitu loh belanja, tapi ya sedikit beli permen, cupa-cup apa gitu kan. Nah terus nggak tahu gimana nyebar, aku pikir Sandra anak-anak itu sama Pak Yusa, tapi Pak Yusa nganggepnya sama aku. Aku kan ke daerah sana, Pak Yusanya cari barang apa. Terus udah agak lama kita ketemu di kasir, anakku kan 3, Iya. kok hilang 1, satunya di mana? Ini domba yang hilang kemana satu nih? Bener, hilang bener. Terus aduh, aku mulai panik kan. Terus akhirnya kurang ditungguin. Si Pastor Yusa juga panik juga kan, waktu itu masih kecil juga. Terus agak lama dia turun dari atas, turun dari lift itu. Ternyata kan supermarketnya lantai 2. Dia turun lift, kita di bawah, terus saling melongok gitu kan. Itu jadi kita lega gitu. Terus begitu sampai di bawah baru Sandranya, wah, Kenapa itu, Pastor? nangis. Jadi pertamanya kayak ngempet gitu ya, nahan gitu ya, papa mamaku kok hilang, tapi begitu ketemu, wah, antara happy dan terharu mungkin ya. Oke, tadi udah bahas banyak nih Bun, kita dari fashion lah, keluarga lah, dalam parenting anak juga. Bunda, ini Grace dapat titipan pertanyaan spesial untuk Bunda. Boleh kan ya ditanyain ya? Boleh. Nah ini
Kalau misalkan Bunda birthday atau Bunda mau ulang tahun nih kan ya, pinginnya tuh kado apa sih Bun? Bocoran aja lah buat Grace ini. Aku itu ya kan kemarin dokter vonis 11 bulan di 2013 itu ya. Iya. Tapi kalau hari ini masih 8 tahun masih hidup, itu bisa ulang tahun, itu benar-benar kasih karunia Tuhan, benar-benar anugerah. Jadi kalau mau kado doa aja udah ucapan syukur gitu. Karena makan kue tar juga nggak boleh banyak-banyak. Bunga ya masa pandemi jangan beli bunga. Meskipun ya wangi. Kalau yang bunga palsu yang bisa selamanya kayak gitu, boleh nggak? Boleh juga. Yang penting cantik kan warnanya. Iya, tapi ya nggak usah. Masa-masa begini cukup didoain. Bu Hana biar jadi berkat. Bu Hana supaya diberkati untuk jadi berkat. Sehat, kuat, panjang umur, diberkati untuk jadi berkat. Gitu aja. Selain Pastor Hana ini seorang yang modis, yang cantik, yang elegan, praktis, ekonomis, minimalis adalah motonya. Terima kasih Bunda waktunya. Tuhan berkati, selamat beraktivitas. Oke, Sobat Sukses, kita sudah ngobrol santai bersama Bunda, bersama Pastor Hana Hadisiswantoro. Terima kasih atas waktunya. Kita akan lanjut juga di obras-obras berikutnya bersama bintang tamu yang gak kalah spesial tentunya. Seputar kehidupan, seputar fashion juga bisa mungkin. Terima kasih atas waktunya dan Tuhan Yesus memberkati.